push till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu financial system atau sistem keuangan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami yaitu Najmatul Hamro dengan NIM 02, Mila Novita Dewi dengan NIM 07, dan saya sendiri Mia Miftahul Ilmi dengan NIM 47. Saya akan menjelaskan apa itu sistem keuangan. Semoga video dari kelompok kami bisa membantu teman-teman dan menambah wawasan apa itu sistem keuangan. Daripada berlama-lama, mari teman-teman simak video penjelasan dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan pengertian dari sistem keuangan. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu financial system atau disebut juga dengan sistem keuangan, dan ada juga yang belum tahu sama sekali apa itu sistem keuangan. Daripada kebingungan apa itu pengertian sistem keuangan, mending saya jelaskan apa sih itu pengertian sistem keuangan itu. Sistem keuangan adalah kelompok institusi ekonomi yang mempertemukan antara si peminjam dan si penabung. Nah, si peminjam dan si penabung itu harus adanya penengah. Penengah itu disebut dengan institusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, namanya kan juga peminjam ya, pasti peminjam itu kan kekurangan dana ya. Jadi secara dia itu kategori defisit lah, sedangkan si penabung itu mengalami surplus. Kebalikannya gimana ya, si peminjam itu harus membayar bunga, sedangkan si penabung itu untuk menerima atau untung mendapatkan bunga. Di dalam sistem keuangan dibagi menjadi dua. Sistem keuangan itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasar keuangan atau disebut juga dengan financial market, dan yang kedua perantara keuangan atau disebut juga dengan financial intermediate. Pasar keuangan atau financial market adalah institusi finansial di mana dapat secara finansial si penabung dapat bertemu langsung memberikan sebuah dana kepada orang yang meminjam, sedangkan si perantara keuangan atau financial intermediate itu tidak secara langsung, kebalikannya dari financial market pasar keuangan itu sendiri. Jadi seperti itu. Apa dari fungsi sistem keuangan itu? Yang pertama, menyediakan mekanisme pembayaran, yaitu maksudnya memindahkan dana dari pihak ke pihak yang lain. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, pembayaran itu lebih mudah dan bisa diakses di rumah. Misalnya itu m-banking, yang dulunya kita itu bayarnya harus ke bank dulu, sekarang kan bisa lewat dari rumah. Dan yang kedua itu menyediakan dana pada kredit. Maksudnya menyediakan dana pada kredit itu ada seorang
debitur yang ingin meminjamkan dana pada seseorang kredit, misal berupa persewaan lahan atau bisa juga meminjamkan dana itu yang berupa uang. Yang ketiga, penciptaan alat penukaran. Dan keempat, sebagai sarana mobilisasi. Maksud dari sarana mobilisasi itu untuk meningkatkan barang dan jasa yang akan diproduksi guna untuk meningkatkan taraf hidup kita. Selanjutnya, jenis-jenis intermediasi keuangan itu ada 6. Yang pertama, jatuh tempo. Jatuh tempo itu menerima dana dari penabung yang pada umumnya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian memberikan kredit kepada si peminjam itu kan membutuhkan dana. Pastinya dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang kedua ada resiko. Resiko itu memberikan seuntas saham kredit kepada si peminjam oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga ada informasi. Maksudnya itu memberikan atau menyediakan informasi kepada si penabung baik yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pasar. Dan yang keempat itu lokasi. Maksudnya lokasi itu si penabung itu tidak selalu sama dengan pihak pemakai dana. Secara tidak langsung itu mempertemukan antara kedua belah pihak. Dan yang kelima ada mata uang. Maksudnya itu penabung sering tidak sesuai dengan kebutuhan mata uang yang ingin dipinjam. Dan yang keenam ada dominasi. Dominasi adalah lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil dari individu yang mengumpulkan dana untuk pemberian kredit dalam jumlah besar pada sektor usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem karakteristik keuangan, di mana sistem karakteristik ini mempunyai 3 macam. Yang pertama, sistem keuangan merupakan kredibilitas yang memainkan peran penting dan mampu mengumpulkan dana masyarakat dengan biaya yang begitu rendah. Yang kedua, sistem keuangan ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola informasi untuk anak keputusan investasi. Yang ketiga, sistem keuangan ini juga berfungsi untuk mudahnya kasus penyelewengan oleh manajemen perusahaan publik atau perusahaan yang mendapatkan dana melalui lembaga intermediasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang tidak mengenal bunga, melainkan lebih menerapkan prinsip untung dan ruginya. Sedangkan penentuan besarnya proporsi pembagian biasanya di akhir usaha. Besarnya presentase didasarkan pada keuntungan yang menjalankan usahanya. Sistem keuangan syariah ini hanya menawarkan produk halal dengan cara yang halal. Sedangkan sistem keuangan konvensional itu merupakan sistem keuangan yang berbasis bunga dengan perjanjian presentase di awal. Besarnya presentase bunga didasarkan pada dana yang dipinjam sebelumnya. Sistem keuangan konvensional ini tidak ada kata pemisah halal dan mana yang haram, sehingga sistem keuangan ini menimbulkan ketidakjelasan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan yaitu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan.
Lembaga ini memiliki kekayaan berupa aset dan tagihan, yang mana bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah dan menanamkan dananya. Lembaga ini membiayai nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan juga bisa memenuhi kebutuhan investasi ekonomi nasabah tersebut. Lembaga keuangan di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan untuk menerima dan menghimpun dana dari nasabah, seperti mengumpulkan dana dari nasabah secara langsung, baik berupa giro, tabungan, maupun deposito, yang gunanya sebagai tempat penyimpanan uang atau melakukan pembayaran suatu transaksi. Di antaranya yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Bank sentral yaitu bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu negara tersebut. Contohnya Bank Indonesia. Bank umum yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional atau berdasarkan syariah. Contoh yang konvensional yaitu seperti Bank BCA, Bank BTN, Bank Jatim, dan lainnya. Sedangkan yang bank berdasarkan syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan lainnya. Sedangkan bank pengkreditan rakyat yaitu bank yang hanya bisa menerima simpanan uang dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. Lembaga keuangan selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank yaitu lembaga yang tidak bisa mengumpulkan dana dari nasabah secara langsung, baik berupa giro, tabungan, maupun deposito. Namun, bank ini hanya bisa mengumpulkan dana dari masyarakat, seperti mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan ini juga berfungsi memberikan kredit dan perantara bagi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Contohnya pegadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Manfaat lembaga keuangan yang pertama yaitu pengalihan aset. Pengalihan aset yaitu sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Lembaga ini akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola di masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan itu berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Yang kedua yaitu realokasi pendapatan. Realokasi pendapatan yaitu tempat untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Yang ketiga yaitu manfaat likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu tidak akan mengalami kekurangan. Yang keempat yaitu kemudahan transaksi, yaitu berperan penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa memahami apa itu sistem keuangan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan video kami yang memiliki banyak kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang tidak dipahami, tulis di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.